Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilda Qurratu Aini dengan NPM 220010111235. Di video kali ini saya akan membahas tentang gempa di Kota Malang untuk memenuhi tugas mata kuliah isu strategis PAI kontemporer yang membahas tentang kerusakan alam di daerah saya. Sebelum masuk ke dalam materi yang hendak saya jelaskan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu kerusakan alam atau lingkungan dan faktor penyebab kerusakan alam atau lingkungan itu bisa terjadi. Kerusakan alam atau lingkungan hidup ditandai dengan berkurangnya atau hilangnya sumber daya air, tanah, udara, kerusakan ekosistem, serta punahnya flora dan fauna. Adapun penyebab kerusakan lingkungan bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dari faktor alam dan yang kedua ulah manusia. Untuk faktor alam, letusan gunung berapi, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lainnya bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Contohnya kematian hewan, kerusakan rumah, dan lain sebagainya. Adapun penjelasan untuk ulah manusia, kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia ternyata lebih besar dan banyak dibanding kerusakan akibat faktor alam. Hal ini dipicu oleh aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Contohnya penebangan hutan, aktivitas pembakaran hutan, membuang sampah ke sungai, dan lain sebagainya. Contoh fenomena kerusakan alam atau lingkungan di daerah saya, yaitu Malang, adalah terjadinya fenomena gempa bumi yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Jumat tanggal 28 Januari 2022 dengan berkekuatan magnitudo 5,2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau bisa disingkat menjadi BMKG menyatakan gempa bumi tersebut berpusat di 12,14 lintang selatan, 112,86 bujur timur. Gempa berada pada 445 km tenggara Kabupaten Malang dengan kedalaman 10 km di bawah permukaan laut. Menurut keterangan salah satu warga desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Nur Jazilah mengaku tidak merasakan adanya gempa bumi tersebut. Penjelasan dari Kepala BMKG Karangkrates Malang, Mamuri, mengatakan penyebab gempa bumi tektonik itu akibat adanya aktivitas subduksi di selatan Jawa Timur. Akan tetapi, faktor alam juga bisa terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Misalnya, seperti gempa bumi ini, ia bisa terjadi karena disebabkan oleh manusia, biasanya dinamakan seismisitas terinduksi. Misalnya kegiatan pertambangan dapat merusak kontur alami kerak bumi yang membuatnya tidak stabil dan rentan terhadap gesekan. Begitu pula kegiatan pengeboran minyak dan gas alam. Eksploitasi yang terjadi dalam skala besar memberi efek langsung pada ketersediaan ruang bebas di bawah lempeng bumi. Jika ruang kosong ini mengalami ketidakstabilan karena tekanan dari luar atau desakan dari dalam, tak pelak gempa akan muncul setelahnya. Selain itu, berkurangnya air tanah dan kepadatan tanah juga bisa memicu gempa. Walau sangat jarang dan hanya berskala kecil, ini bisa terjadi. Faktanya, eksploitasi besar-besaran sumber daya air tanah dapat memicu bencana. Terlebih ketika jumlah air yang ditarik keluar dari tanah lebih besar dari jumlah yang masuk. Perbedaan yang jauh ini menyebabkan ruang kosong di bawah tanah dan bisa mengakibatkan gempa kecil yang tidak biasa. Begitu pula dengan struktur permukaan tanah yang telah mengalami penurunan fungsi akan meningkatkan resiko gempa bumi. Tanah yang tandus, tidak stabil, dan tanpa struktur ikatan yang kuat oleh akar pohon dapat menyebabkan gempa bumi dan tanah longsor sekaligus. Adapun solusi atau cara untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Keduanya tetap harus memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi-generasi berikutnya. Upaya yang dilakukan masyarakat untuk dapat mengurangi kerusakan lingkungan adalah sebagai berikut.
Yang pertama, melakukan reboisasi di lahan gundul. Yang kedua, membersihkan sampah di selokan dan di sungai untuk mencegah banjir. Yang ketiga, pembuatan terasing dan menanam pepohonan untuk mencegah longsor akibat erosi air. Yang keempat, menanam pohon bakau dan membuat tembok pemecah ombak di pantai untuk mencegah abrasi. Yang kelima, membatasi kegiatan eksploitasi sumber daya alam seperti pembatasan penebangan hutan untuk kepentingan pribadi. Yang keenam, melaksanakan penebangan hutan dengan cara tebang pilih. Yang ketujuh, pengolahan limbah secara berkala agar tidak menyebabkan polusi. Yang kedelapan, melakukan atau menerapkan prinsip 4R, yaitu yang pertama, reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle, dan yang keempat replan. Untuk penjelasan lebih lanjut, yang pertama reduce adalah untuk mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna. Yang kedua reuse adalah memakai ulang barang yang masih bisa digunakan. Untuk recycle, yaitu yang ketiga, adalah mendaur ulang barang ataupun sampah untuk menjadi barang yang berguna. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu replan, adalah menimbun sampah organik untuk dijadikan kompos. Dengan menggunakan prinsip 4R tersebut, diharapkan sampah yang ada di berbagai daerah dikurangi dengan kesadaran masing-masing masyarakat. Yang kesembilan, membatasi penggunaan beberapa macam alat penangkap ikan seperti penggunaan bahan peledak. Yang kesepuluh, alat penangkap ikan berupa pukat harimau dilarang digunakan untuk melindungi jenis-jenis ikan tertentu. Yang ke-11, membatasi daerah penangkapan ikan. Dan yang terakhir, yang ke-12, melakukan rehabilitas dan budidaya sumber daya ikan. Sementara upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang dikutip dari buku Ajar Horizon Ilmu Pengetahuan Sosial karya Dr. Sudjatmoko Adi Soekarjo, DKK 207.226 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan dengan memerhatikan daya dukung dan kelestarian tatanan hidup. Yang kedua, membuat undang-undang pelindungan untuk penyu serta melindungi pantai sebagai habitat dan tempat melahirkan penyu. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam harus digunakan secara nasional, tidak merusak lingkungan hidup, dilaksanakan dengan kebijaksanaan, dengan menyeluruh dan memerhatikan generasi yang akan datang. Dan yang terakhir, mengeluarkan PP nomor 17 tahun 1974 tentang pengawasan pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di daerah lepas pantai untuk menjaga terpeliharanya lingkungan laut. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan ini, setiap pihak berperanan untuk menjalankan tanggung jawab masing-masing dalam memastikan alam sekitar dipelihara dan dipulihara agar fungsinya terjamin. Dengan sifat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, pencemaran dan bencana alam boleh dicegah sebelum ia terjadi kepada diri atau negara sendiri. Kemajuan manusia tidak akan terhalang karena sudah terdapat konsep pembangunan lestari di mana kelestarian alam sekitar menjadi keutamaan di samping pembangunan dijalankan. Semoga segala inisiatif menjaga alam sekitar didukung dan mendapat perhatian umum sehingga mengubah norma biasa manusia kepada norma baru yang lebih baik. Seterusnya, melahirkan generasi yang menghargai lingkungan alam sekitar serta bersifat progresif dalam mengembangkan potensi diri, masyarakat, negara, dan juga manusia universal. Sekian, itu saja pembahasan tentang kerusakan alam dari saya. Semoga dengan ini masyarakat bisa lebih sadar dan lebih peduli akan lingkungan alam sekitar dan menjaganya supaya kelestarian bumi yang indah ini pun bisa terjaga ke depannya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.